Terima kasih Anda masih menyaksikan Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kasus dugaan kekerasan seksual kembali terjadi di kampus. Bahkan kali ini diduga dilakukan oleh dosen sekaligus guru besar Universitas Gadjah Mada. Berbagai pihak mengecam hal ini dan mendesak jika terbukti pelaku harus dihukum. Dugaan kekerasan seksual yang dilakukan dosen yang juga guru besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Edi Meyanto terhadap sejumlah mahasiswi membuat publik geram. Wakil Ketua Komisi 10 DPR fraksi PKB Lalu Hadrian Irvani mengecam kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh seorang guru besar Universitas Gadjah Mada. Selain dipecat, Lalu Hadrian juga mendesak agar status guru besarnya dicabut jika kasus ini terbukti secara hukum. Menurut saya, guru besar tersebut layak untuk dipecat dan dicabut status guru besarnya karena integritas moral merupakan syarat fundamental bagi seorang akademisi, terutama yang menyandang gelar tertinggi dalam dunia pendidikan. Gelar guru besar tidak hanya mencerminkan pencapaian akademik, tetapi juga mengemban tanggung jawab etika dan menjadi panutan bagi seluruh sivitas akademika serta masyarakat luas. Komisioner Komnas Perempuan Yuni Asrianti menyayangkan kasus kekerasan seksual kerap kali terjadi, bahkan dilakukan oleh tenaga pendidik yang diharapkan bisa menjadi teladan. Yuni mengapresiasi langkah cepat UGM memecat pelaku. Ada kode etik ya kalau dosen dalam menjalankan tugasnya gitu. Kami sungguh menyayangkan bahwa kasus-kasus kekerasan banyak juga dilakukan oleh tokoh-tokoh, orang-orang terdidik, tokoh-tokoh yang kita asumsikan bisa memberikan teladan dan kayak tidak mungkin untuk melakukan itu gitu. Tapi pada saat yang sama juga menunjukkan bahwa siapapun bisa menjadi pelaku kekerasan seksual. Mengapresiasi langkah-langkah yang diambil oleh UGM dan juga Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UGM yang sudah memberikan sanksi kepada pelaku. Pegiat perlindungan perempuan menyoroti masih terjadinya kekerasan seksual yang berulang di perguruan tinggi. Direktur lembaga yang kerap mendampingi korban kekerasan perempuan, India Andari, mengatakan organisasinya siap memberi pendampingan bagi para korban. Kita juga bisa melihat bahwa terungkapnya kasus ini berarti menunjukkan bahwa mekanisme yang dibangun di kampus itu berhasil untuk membuat korban melaporkan dan akhirnya mengusut sampai kemudian kasus ini terungkap. Tentunya UGM perlu memperhatikan ya bagaimana pendampingan kepada para korban ini berjalan dengan semestinya. Tentu perlu ada asesmen kebutuhan korban dan kemudian memenuhi kebutuhan-kebutuhan korban, baik itu kebutuhan pemulihan psikologis atau mungkin rasa aman dan lain sebagainya. Saat ini Universitas Gadjah Mada telah memecat dosen yang juga guru besar Fakultas Farmasi, Edi Meyanto. Hal ini dilakukan usai adanya laporan dugaan kekerasan seksual terhadap belasan mahasiswi UGM. Korban diperkirakan berjumlah 13 mahasiswi, di mana modus yang dilakukan yaitu mengajak korban diskusi bimbingan tugas akhir. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk mengetahui informasi terkini tentang kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan guru besar farmasi Universitas Gadjah Mada, Profesor Edi Meyanto, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Michael Aryawan di UGM Yogyakarta. Mika, apakah sudah ada kejelasan proses hukum pidana terhadap Profesor Edi Meyanto ini? Ya, selamat pagi Asri dan saudara. Hingga hari ini memang kejelasan hukum dari kasus ini belum bisa ditangani oleh pihak kepolisian. Kami berbicara atau berkomunikasi dengan bidang Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, dijelaskan bahwa kepolisian belum bisa masuk untuk menangani kasus ini jika dari 13 korban yang ada belum satupun melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian. Dan kami juga memang kesulitan mengakses ke 13 korban ini karena masih ditangani oleh Satgas
pencegahan penanganan kekerasan seksual di kampus Universitas Gadjah Mada. Dan memang sampai saat ini pihak UGM juga menyatakan belum ada satupun dari korban yang berniat untuk melaporkan kasus ini ke pihak polisian. Demikian, Asri. Apakah ada atau sudah ada pendampingan bagi korban ini agar mau melapor atau justru polisi yang turun tangan langsung, Mika? Ya, pendampingan sudah dilakukan oleh pihak kampus, namun sebatas pendampingan psikologi, artinya hanya penanganan trauma dari kekerasan seksual yang mereka dapatkan. Sementara untuk pendampingan hukum, hingga hari ini kami belum mendapatkan informasi apakah sudah ada pendampingan hukum untuk maju ke kasus pidana. Namun yang jelas dari pihak kepolisian daerah istimewa Yogyakarta, mereka menyatakan belum ada satupun laporan yang masuk dan mereka pun tidak bisa langsung untuk menangani kasus ini jika tidak ada laporan. Demikian, Mas Ri. Lalu bagaimana dengan sikap UGM atas kasus ini? Apakah cukup hanya dipecat saja atau dari pihak UGM juga ini ada keinginan atau mendorong untuk kemudian diproses secara pidana? Ya, hingga saat ini pihak Universitas Gadjah Mada masih menunggu kesediaan dari korban apakah mereka mau melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian atau tidak. Karena memang menurut dari Sekretaris Universitas Gadjah Mada, Andi Sandi, bahwa hal tersebut adalah murni otoritas dari korban dan pihak UGM tidak bisa secara lembaga kemudian mempolisikan Profesor Edy Meyanto dalam kasus kekerasan seksual karena memang dibutuhkan kerjasama dari korban. Nah, tapi hingga saat ini UGM masih menyatakan komitmennya bahwa jika kelak nanti ada korban yang akan melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian, maka UGM akan mendukung sepenuhnya langkah-langkah hukum yang akan ditempuh. Demikian, Asri. Mika, saya ingin konfirmasi total korban ini 13 atau justru ada korban lainnya? Ya, dari rentang waktu 2023 hingga 2024, sejatinya ada 15 orang yang melaporkan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Profesor Edy Meyanto selaku terduga. Namun dari penelusuran Satgas PPSKS UGM atau Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Gadjah Mada, bahwa hanya ada 13 korban yang bisa dijadikan korban dalam kasus ini karena memang memiliki bukti-bukti yang kuat. Sementara dua lainnya dianggap belum bisa dimasukkan ke dalam data karena diakui hanya kekerasan verbal semata. Demikian, Asri. Jadi yang menjadi hambatan korban belum mau speak up, belum mau melapor, ini apa sebetulnya, Mika? Ya, secara psikologi memang kami memahami bahwa para korban ini belum mau mengungkap atau merilis kejadian yang menimpa dirinya sendiri karena memang ada banyak faktor. Yang pertama ada kekhawatiran dari mereka bahwa kasus ini kemudian membesar dan mereka akan terjerat masalah, kemudian terjerat dengan masalah akademik, kemudian akan tertunda akademiknya, kegiatan kampusnya juga akan menjadi terhambat. Itu salah satu dari kenapa mereka belum berani untuk berbicara langsung di hadapan publik. Dan memang kami sudah mencoba untuk menghubungi para korban ini dan para jurnalis di Jogja juga sudah melakukan liputan kolaborasi. Kami mencoba melakukan pendekatan kepada para korban melalui para jurnalis wanita dan ternyata memang juga sangat sulit untuk bisa menembus mereka karena adanya sikap yang tertutup tadi. Dan perlu dipahami juga Asri bahwa kejadian ini terjadi di Fakultas Eksakta, artinya di mana mereka yang kuliah di Eksakta justru lebih tertutup dibanding anak-anak yang atau mahasiswi yang kuliah di Fakultas Sosial. Beberapa kasus sebelumnya kejadian sempat terungkap dan sempat dibawa ke kasus ke ranah pidana karena beberapa kejadian menimpa mahasiswi yang berada di Fakultas Sosial. Ini juga salah satu
yang menjadi mungkin latar belakang psikologi yang berbeda di antara teman-teman yang berkuliah di bidang eksakta dan juga di bidang sosial yang lebih terbuka. Demikian, Asri. Baik, terima kasih laporan Anda jurnalis Kompas TV Michael Aryawan dari UGM Yogyakarta.